Halo, assalamualaikum, kembali bersama saya Aoki Vera. Udah lama gak bikin video karena emang gak ada waktunya. Ini juga udah jam 10:05, udah selesai kerjaan, baru siap-siap bikin video. Kali ini bener-bener udah gak ketahanan lagi, kepengen banget bikin video tuh udah gak sempet-sempet waktunya. Dari yang urusan TNI lah, digaji dari rakyat, gebukin rakyat, segala macem. Debat Pilpres pertama, kedua, dan akhirnya yang ketiga gue udah gak ketahan lagi. Harus kudu bikin banget ini video. Kenapa gue gak suka dengan cara-cara framing pembodohan kepada masyarakat. Dari yang katanya dibilang rahasia negara lah, sampai ada arahan harus bikin video nangis. Sebelumnya gue mau sedikit disclaimer karena beberapa belakangan waktu ini sering banget di akun media sosial gue banyak orang yang menanyakan status kewarganegaraan gue. Ini paspor saya, warnanya masih hijau. Kalian kalau masih nggak percaya bisa pertanyakan kepada pihak KJRI Osaka yang menerbitkan paspor ini. Oke, kita langsung aja ke cara orang melakukan pembodohan publik. Dari framing ini adalah rahasia negara lah yang nggak boleh dibuka. Pada ini hal-hal yang bisa lo googling sendiri. Sekalipun kalau lo pengen tahu, lo tinggal ketik, tanya sama Mbah Google, data global Peace Index Indonesia. Itu semua akan keluar, say. Lo googling, lo bisa keluar ini semua datanya, dan lo bisa cari di situ dengan lengkap. Jadi yang dipertanyakan sama Pak Ganjar itu adalah, Pak Menhan, ini kan kerjaan lo. Lo kuasain gak? Kalau lo kuasain, dia pasti bisa jelaskan dalam 1-2 menit dengan hal yang singkat-singkat aja. Kalau misalnya Wowo mau jelasin secara detail, panjang lebar, jelas-jelas pasti gak bisa. Tapi singkatnya dia bisa jelaskan. Dan kalau teman-teman masih penasaran, itu dibilang data rahasia negara, kenapa bisa di googling di Google? Ya, jadi yang dibilang data rahasia negara itu adalah mau-maunya mereka, karena ternyata Bapak Menhan tidak menguasai apa yang harus dia jelaskan, padahal itu adalah pekerjaan dia sebagai Kemenhan. Kalau dia mau menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat di dalam waktu yang panjang, bisa loh sebetulnya dia jelasin. Kalau dia mau hadir di undangan-undangan yang sudah beberapa kali dia tidak hadir padahal dia diundang. Dari 17 undangan acara nih ya, yang diundang sama beberapa tempat. Dari Habibie Center lah, dari ada Universitas UI lah, dan yang lain-lainnya. Seharusnya Prabowo bisa menjelaskan kalau dia mau menjelaskan. Dan waktunya banyak. Dari 17 undangan yang dihadiri sama Prabowo hanyalah 7 undangan saja. Sedangkan kalau tim Ganjar dari 17 undangan hanya 1 kali saja yang tidak hadir. Jadi kalau kasarnya, kalau anak sekolahan nih ya, kalau mau milih ketua OSIS, kalau si ketua OSISnya sering bolos, ya siapa yang mau pilih dia jadi ketua OSIS? Terus mengenai pertanyaan yang dipertanyakan sama paslon 1 mengenai tanah HGU. Ini juga Pak Jokowi blunder banget sih kalau hal ini dibilang menyerang pribadi. Pak Jokowi lupa, debat Pilpres 2019, Pak Jokowi juga menanyakan hal yang sama mengenai tanah HGU yang dikuasai oleh Wowo. Masih ada Pak videonya. Silakan teman-teman googling di YouTube debat Pilpres 2019. Ada video itu di saat Pak Jokowi menanyakan tanah HGU-nya Wowo pada saat itu. Apa itu tanah HGU? Tanah HGU juga ada aturannya loh, ada undang-undangnya. Misalnya ada UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Di situ isinya hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Nah ini juga ada batasan waktunya ya. Batasan waktu itu ada bisa sampai 35 tahun. Kalau mau diperpanjang ya bisa diperpanjang lagi 25 tahun. Ukurannya juga ada batasannya. Ukurannya minimal 5 hektar. Maksimal 25 hektar. Kok Wowo bisa punya banyak? Bisa. Asalkan apa lagi? Ada lagi aturannya tuh. Asalkan dia
ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Waktu itu kan Wowo kan mengajukan untuk PT Kiani. Yes kan? Sekarang perusahaan PT Kiani udah bangkrut. Udah nggak jalan. Artinya sudah tidak layak lagi dengan jumlah yang sebanyak itu. Udah nggak sesuai lagi dengan undang-undang aturan yang ada. Begitu juga aturan yang tertera dalam Perpres nomor 40 tahun 1996 yang dibuat sendiri sama mertuanya. Dan pada tahun 2019, pernah janji akan kembalikan loh. Sampai sekarang nggak dikembalikan. Keenakan ya Pak, megang tanah. Itu milik negara Pak. Pulangin yuk. Katanya negarawan. Assalamualaikum. Ayo dong timnya, jangan melakukan pembodohan publik dengan framing-framing kalian. Katanya mau bikin Indonesia maju, tapi masih aja melakukan pembodohan publik. Dasar Orba, gak berubah. Kucing garong mana bisa jadi kucing gemoy.